Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Pertama dan yang paling utama, tiada kata yang pantas terucap dari lisan kita sebagai kalimat yang bersyukur atas Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan nikmat yang sangat luar biasa. Tak lupa juga salawat bertanya salam teriring perkiraan kehadirat bagi Nabi Muhammad SAW yang dengannya kita meminta mudah-mudahan kita semua yang hadir diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama yang kami tazimi, kami muliakan al-mukarram Pak Ustadz Suprapto selaku dosen pengampu daripada mata kuliah filsafat pendidikan yang mana mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umurnya dalam ibadah, diberkahkan hidupnya, ditambahkan rezekinya yang halal berkah berlimpah dan mudah-mudahan akhir hayat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman saya yang saya banggakan, saya cintai dan saya sayangi. Asik. Ya teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan lanjut ya pelajaran daripada mata kuliah filsafat pendidikan. Kita akan bahas di sini mengenai hakikat peserta didik ya, perspektif filsafat pendidikan Islam. Gimana teman-teman? Di sini pendidikan ya itu merupakan suatu bimbingan atau pertolongan secara sadar yang diberikan oleh seorang pendidik kepada peserta didik. Itu kata dasar daripada pendidikan. Nah, dalam filsafat pendidikan teman-teman, semua makhluk itu merupakan peserta didik. Lah, kok bisa teman-teman? Semua makhluk adalah peserta didik. Kenapa? Karena berarti saya lupa lagi. Bentar. Oke, lanjut. Kenapa semua peserta itu bisa dibilang peserta didik, teman-teman? Ya karena di sini Allah Subhanahu wa taala itu merupakan hakikatnya adalah pendidik bagi seluruh ciptaannya, teman-teman. Ya kan Allah menciptakan makhluk hidupnya, ciptaannya itu sekaligus sebagai memelihara makhluknya. Nah, memelihara makhluknya ini mencakup pendidikannya, taklimnya, takdibnya, tarbiyahnya, itu semua. Oleh karena itu disebutkan di sini menurut Ar-Rasyidin ya kan semua insan, bashar dan banil adam itu semuanya adalah peserta didik yang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala ya kan dimana kayak Bani Adam itu merupakan makhluk yang sedang proses untuk menuju perkembangan kepada sempurnaan dan kondisi di pandangan yang sempurna atau bisa disebut sebagai al-insanul kamil. Nah, teman-teman, itu gambaran dalam filsafahnya ya. Seperti itu. Peserta didik pun ya kan itu diibaratkan bahan mentah dalam proses transformasi pendidikan Islam. Di mana transformasi ini mengarah pada perkembangan pendidikan yang berorientasi pada kompetisi di berbagai bidang untuk menghadapi globalisasi, teman-teman. Ya. Peserta didik pula juga merupakan subjek dalam pendidikan, ya kan? Yang dimana para pendidik itu selalu berhubungan pada peserta didik, tetapi setelah tugas pendidikan selesai, anak didik ini dituntut untuk mengamalkan ilmunya. Bahkan di sini, ya ada yang tahu nggak? Murid itu, ya murid itu teman-teman ternyata itu diadopsi dari bahasa Arab. Nah, coba di sini, siapa yang bisa bahasa Arab nih? Coba. Murid itu berasal dari bahasa Arab. Nah, ini dikutip oleh Abu Dinata, ya kan? Itu murid berasal dari bahasa Arab
dengan apa namanya kata dasar aroda yuridu irodatan muridan. Nah, yang artinya orang yang menginginkan. Maksudnya di sini adalah murid adalah orang yang menginginkan sebuah ilmu. Itu teman-teman. Itu maksud dari kata murid. Di samping itu ada juga selain murid biasa dikenal apa? Yakni tilmiz. Tilmizun, tilmizatun, ya kan, pelajar laki-laki, pelajar perempuan. Bentuk jamaknya adalah talamis. Kata ilmis ini itu merujuk kepada pelajar yang belajar dari madrasah, ya kan? Atau juga selain tilmis itu ada kata tolib, apa? Tolib, tolib yang berarti adalah pencari ilmu, pelajar atau mahasiswa. Nah, kata tolib ini teman-teman sering digunakan di dalam kitab Taklim Ta'lim karya daripada Syekh Azhar Nuzi. Ini tolaba yatubu toliban, isim fa'il yang berarti tolib itu adalah orang yang meminta, teman-teman. Dan tak hanya itu aja teman-teman, selain tilmiz, tolib, ya kan, ada lagi yang sering dipakai oleh para ulama, apa, al-muta'alim, ya kan, allama yu'allimu ta'liman, yakni orang yang mencari ilmu pengetahuan. Tuh, istilah ini ya teman-teman, itu termasuk yang sering digunakan para ulama pendidikan dalam memperjelas pengertian murid, ya kan, dibanding istilah lainnya. Lah kok bisa begitu? Ya karena al-muta'alim ini itu bersifat universal. Dengan kata lain, yakni mencakup pengertian murid, tilmiz, tolif, dan lain sebagainya, teman-teman. Oke, itu ya seputar daripada pengertian peserta didik. Di mana peserta didik itu akan menerima berbagai hal-hal yang positif maupun negatif, teman-teman. Jadi gini, karena pada kita ini semua makhluk, semua orang itu akan menerima hal-hal positif dan hal-hal negatif. Lah, dengan seorang pendidik nantinya akan memberikan nilai positif tersebut sebagai kita, arahan kita, yang di kita seperti itu peserta didik. Lanjut, di sini kita masuk pada hakikat peserta didik dalam Islam, teman-teman. Nah, peserta didik, teman-teman, itu bukanlah miniatur orang dewasa. Ia mempunyai diri sendiri. Dalam artian, dia itu punya diri dia sendiri gitu. Yang dia punya kepribadian dia sendiri, dia punya kebiasaan dia sendiri, dan lain sebagainya. Kita sebagai pendidik, itu hanyalah sebagai pengarah, pengajar, dan mengarahkan dia pada yang benar. Lalu, di sini juga peserta didik itu memiliki kebutuhan, ya, di antaranya kebutuhan biologis, rasa aman, kasih sayang, rasa harga diri, dan realisasi diri. Di mana ya namanya peserta didik, dia butuh tuh, ya kan, kebutuhan biologisnya, dia butuh rasa aman dari pendidiknya, dan dia juga butuh kasih sayang oleh para pendidiknya, ya kan, dan dia juga butuh dihargai. Lalu di sini peserta didik juga itu memiliki perbedaan, teman-teman, antara individu dengan individu lainnya, baik perbedaan yang disebabkan oleh faktor endogen atau fitrah, ya kan, maupun eksogen lingkungan yang meliputi segi jasmani, inteligensi, sosial, bakat, minat, dan lingkungan yang mempengaruhinya. Berbeda-beda gitu. Jangan menyamakan satu murid ini dengan murid yang lainnya, teman-teman. Karena di hakikatnya itu peserta didik tuh beda-beda gitu. Wati nih, contoh Wati dia orang jutek, ada lagi yang murah senyum kayak Monica gitu kan, itu berbeda-beda, dan kita pun sebagai pendidik nantinya harus memahami sikap-sikap mereka seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, yang perlu kita ketahui apa di sini, peserta didik itu mempunyai 4 sifat, teman-teman. Ada berapa? Ada 4 sifat. Sifat yang pertama itu seorang peserta didik, dia yang nggak tahu, dia nggak mengerti, dia nggak memahami dalamnya, dan dia tidak mengamalkan. Itu yang pertama.
ini anak dia nggak tahu apa-apa nih, nggak tahu ilmunya, dia nggak ngerti, dia nggak paham, dan dia juga nggak ngamalin. Lalu yang kedua, itu ada apa namanya peserta didik. Dia hanya baru tahu aja nih, baru kenal, ya kan? Cuma dia belum apa namanya memahami, belum mengerti, lalu belum mengamalkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia udah tahu, dia udah ngerti, ya kan? Dia udah memahami dalamnya, tapi dia belum mengamalkan. Dan yang terakhir, itu sifat dari peserta didik adalah dia yang tahu, dia yang ngerti, dia ngamalin, dan juga dia mengerti, tahu, memahami secara dalam, dan dia juga mengamalkan gitu. Jadi ya berbagai tingkatan lah peserta didik kita teman-teman. Ada yang tahu, ada yang sekedar paham, dan ada juga yang sudah mengamalkan. Nah, lanjut di sini karakteristik peserta didik teman-teman. Nah, karakternya itu ya berbeda-beda ya. Kita bisa lihat dari tingkat usianya, ya kan ada yang 0 sampai 2 tahun itu kita bagaimana menyikapinya, ya kan, yang dimana umur segitu dia individu yang belum ada kesadaran dan daya intelektualnya teman-teman. Ada lagi yang tahap jasmani, ya kan, itu di usia 2 sampai 12 tahun, di mana fase-fase ini anak-anak mulai memiliki potensi biologis, pedagogis, dan psikologis. Sehingga ya kita nih sebagai orang yang anak sudah dapat memulai dibina gitu. Jadi anak-anak ini yang sudah umur 2 sampai 12 tahun itu udah dapat tuh mulai dibina, ya kan, dilatih dan dibimbing sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Ya contoh di sini ya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita ketika anak sudah mencapai umur 7 tahun, ya diajak sholat. Ya kan, bahkan sampai kalau dia nggak sholat tuh dipukul pakai kayu yang sewajarnya. Anaknya langsung tongoin aja. Nah nih, ini anaknya Wati ini contoh tingkatan usia di tahap asupan, teman-teman. Kenapa? Karena anaknya Wati ini itu belum memiliki kesadaran dan daya intelektual. Asik. Oke, lanjut. Ya kan? Itu dari umur segitu, ya kan, ada lagi tahapan psikologis, tahap dewasa, tahap bijaksana, ya kan? Itu banyaklah tahapan-tahapan di tingkat usia. Ada lagi di sini eh, karakter dari peserta didik itu menurut teori fitrah, ya kan, teori fitrah. Di sini arahnya kalau teori fitrah itu lebih ke untuk agamanya, ya kan. Kayak contoh eh, lahir kita lahir di dunia ini yang ikut agama kita. Misalkan orang tua agama kita Islam, kita lahir pun juga agama Islam. Orang tua kita Nasrani, Yahudi pun anaknya lahir juga seperti itu. Nah, itu untuk apa namanya cenderung dia ke arah agama, menyukai kebaikan, ya kan, terus kebenaran, dan menyukai keindahan serta naluri instingnya seperti itu. Lalu ada juga karakter peserta didik itu dilihat dari tingkat kecerdasan, ya kan, karakternya. Karena kecerdasan manusia kan berbeda-beda teman-teman. Ada yang dia cerdas di matematikanya, ada yang cerdas dalam logikanya, ada yang cerdas dalam ya banyaklah macam-macam, berbeda-beda. Dan yang terakhir ada juga karakter dari peserta didik itu dilihat dari kondisi sosial, ekonomi, dan budayanya. Ya jelas lah ya teman-teman, karena nggak hampir satu kelas itu peserta didik kita itu sama rata semua, karena berbeda-beda mulai dari kondisi sosialnya, kondisi ekonomi, dan kondisi budayanya. Lanjut, di sini kita masuk uh, pembahasan berikutnya, yakni tugas dan tanggung jawab peserta didik teman-teman. Tugasnya yang pertama di sini apa ya, banyak sih tanggung jawabnya peserta didik. Di antaranya ya sebelum mulai aktivitas pembelajaran, ya kan, hendaknya itu para peserta didik harus terlebih dahulu dia membersihkan hatinya teman-teman, ya kan, karena belajar itu kan merupakan ibadah, dan ibadah harus dilakukan dengan hati yang bersih. Ya ini sudah jelas semua ya, kita sebagai peserta didik diantaranya kita harus dengan hati yang bersih. Lalu juga mengisi jiwanya dengan berbagai keutamaan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya kan.
karena dengan ibadah gitu. Lalu bersedia mencari ilmu ke berbagai tempat yang jauh sekalipun, meski harus meninggalkan keluarga dan air. Itu daripada tanggung jawab dan tugas peserta didik. Ya, kita kejar tuh ilmu manapun. Bahkan sampai Nabi Muhammad SAW, kalau nggak salah saya pernah dengar tuh, utubul ilma minal apa tuh, yang tentang ilmu sampai ke negeri Cina gitu. Artinya kayak gitu lah, saya lupa tuh Arabnya kayak gimana. Terus di sini tidak selalu sering menukar guru teman-teman. Sebagai peserta didik, ya kalau udah satu guru ya ini gurunya ini aja lah. Jangan gonta-ganti yang mengakibatkan dengan ketidaktahuan kita akhirnya melihat kok guru ini bilang A, guru ini bilang B, akhirnya kita terpecahkan seperti itu. Ya amit-amit sampai nanti kita menyalahkan seperti itu dan lain sebagainya lah, banyak. Nyatanya kita harus bersungguh-sungguh dalam belajar, dengan memberikan salam kepada guru, itu adab-adabnya lah ya, dan tanggung jawab tugas-tugas sebagai kita seorang peserta didik. Lalu yang terakhir, di sini ada sifat-sifat yang harus dimiliki oleh peserta didik, teman-teman. Lanjut, nah. Sifat-sifat ya sudah jelas lah ya di sini. Sifat-sifat peserta didik itu harus mentauhidkan Allah. Dalam artian di sini dia mengaku dan meyakini bahwa semua ilmu pengetahuan itu bersumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara ilmu itu yang didatangkan para nabi dan rasul dan yang dihamparkannya di alam semesta, termasuk dalam diri manusia itu sendiri. Lalu ada juga di sini sifatnya sebagai seorang peserta didik, itu kita harus menyiapkan dan mensucikan diri kita, baik dalam keadaan jasmaninya, rohaninya, ya kan, untuk apa? Untuk taklim, ditarbiahkan dan ditakdib oleh Allah. Karena dalam perspektif pendidikan Islam, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala adalah al-alim dan manusia adalah muta'alim. Tuh. Dalam kutip di sini, ya kan, dalam perspektif pendidikan Islam itu hakikatnya Allah adalah guru dan manusia adalah muridnya, alim. Sebagai alim, Allah maha mengetahui dan maha suci. Oleh karena itu, hanya diri dan jasmani yang suci sajalah yang memiliki pendapat menghampiri sang gurunya, yang alim. Lalu peserta harus senantiasa mengharap ridha Allah, jelas ya teman-teman. Dan peserta ya senantiasa berdoa kepada Allah, ya kan, bizitnya ilman, ya kan, warzuqni fahman wa amal mutaqabbalan, bla 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 deh. Tak minta sama Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang ditambahkan ilmu kita, dan lain sebagainya. Lalu setelah kita mengenai adab-adabnya, kita berdoa kepada Allah, dan setelah ilmu dapat kita raih, yang terpenting adalah kita mengamalkannya dalam kehidupan kita seharian, teman-teman. Nah, mana di sini ada tambahan dari adab-adabnya ya, etika pelajar menurut Imam Ghazali. Di sini di antaranya yang terpenting di sini, para pelajar permulaan janganlah melibatkan atau mendalami perbedaan pendapat antara ulama gitu. Dan juga kita harus mengetahui nih ilmu dan tujuannya gitu. Sehingga kita bisa membedakan mana ilmu-ilmu yang harus kita prioritaskan. Ini ilmu hal, teman-teman. Lalu terakhir di sini kita bahas tentang tata krama peserta didik kepada pendidik. Ya, ini gampangannya ya, adab kita lah ya, adab kita kepada guru gitu. Kalau di sini saya kutip dari Ihya Ulumuddin, kata Imam Ghazali, beliau mengklasifikasikan itu pertama membersihkan jiwa, teman-teman. Di mana seorang murid, ya kan, seorang talib, seorang muta'alim, seorang tilmis itu harus membersihkan jiwanya dari sifat-sifat buruk, teman-teman. Seperti marah, rakus, sombong. Ia senantiasa menekankan bahwa kegiatan belajar adalah ibadah spiritual dan pelaksanaannya mensyaratkan pembersihan hati. Itu yang pertama. Yang kedua, memusatkan perhatian kepada pelajaran. Seorang murid, seorang tilmis, itu seyogyanya memusatkan perhatian kepada pelajaran dan jangan sampai terganggu dengan urusan-urusan duniawi, teman-teman.
Ya beda halnya dengan kita kalau lagi ngezoom ya, kadang ngezoom ya dimatiin, kita fokus kemana gitu ya. Itu konteks sekarangnya seperti itu teman-teman. Kadang sering ya begitulah bertolak belakang. Siapa Lalu di? Siapa menghormati di? guru. Nah, di sini ya kita Siapa harus itu? menghormati guru Ya kita. ngomongin diri sendiri lah. Kita harus di hadapan guru kita. Bahkan kenal nggak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, teman-teman? Itu beliau, tahu nggak? Barang siapa nih yang mau ngajarin saya satu huruf aja nih, saya mau jadi budak ya. Itu Sayyidina Ali itu panglima perang, ya kan? Mantunya Nabi. Lah kita, ya kan? Baru pinter dikit aja udah bla 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 bla. Jadi kita harus menghormati guru. Jika berbeda pendapat, sebaiknya kita mengikuti pendapat gurunya dan menyampingkan pendapatnya. Gitu. Oke, mengetahui hubungan antara ilmu dan tujuan. Nanti saya jelaskan gitu kan teman-teman. Itu kita harus tahu nih ilmu dan tujuan tersebut. Sehingga kita dapat memilih teman-teman mana ilmu yang kita prioritaskan, mana ilmu yang tidak. Gitu. Hal ini sangat menentukan ke arah mana kita akan berjalan teman-teman. Kalau kita asal belajar ngaji ngaji, cuman kita nggak tahu nih apa yang kita ngajiin, apa yang kita pelajarin, sehingga kita nggak tahu tujuannya mau kemana nih, kita bakal cenderung sesat di jalan kayak gitu karena kita bukan mempelajari ilmu hal kita yang harus kita pelajari seperti itu. Dan di sini ada lagi kutipan daripada Syekh Al-Zanuzi. Beliau adalah pengarang daripada kitab Ta'lim Ta'lim, menjelaskan bahwa bagi seorang pelajar itu hendaklah mencapai keriduan dari seorang guru dan menjauhi murkanya serta menjalankan semua perintahnya selain perintah melakukan hal yang maksiat. Dulu kok kata saya gitu teman-teman. Ridallahu fi ridul walidain. Ya kan, maksudullah fi walidain. Nah, di sini orang tua kita itu ada 3 teman-teman. Orang tua kandung, orang tua mertua, ya kan, orang tua istri atau mertua kita, dan yang ketiga adalah guru, yakni orang tua ruh kita. Ya, karena tanpa ada orang tua kandung kita nggak lahir di dunia. Ya kan? Tanpa ada orang tua ruh kita, guru kita nggak bakal ngerti apa-apa teman-teman. Coba Pak Suprapto nggak ngajarin kita nih, ya kan tentang tafsir Quran kayak gimana kita nggak bakal ngerti nih. Karena ada guru kita yang mengajarkan, maka kita mengerti. Oleh karena itu teman-teman, seyogyanya kita harus mencapai keriduan beliau-beliau semua. Ini dengan menjauhi murkanya, jangan sampai kita buat mereka marah. Dan jangan sampai mereka sampai gak enak sama kita. Kita harus membuat dia ridho kepada kita. Karena ridhonya mereka orang tua kita, itu ridhonya Allah kepada kita. Sekian, terima kasih. Oh, Masya Allah, Kurang lebih Masya Allah. maaf. Apabila ada pertanyaan, mari kita diskusikan. Aja Nisa. Bisa dulu. teman-teman. Ya, oke, Isa dulu ya. Makasih Mas Adi. Nanti pertanyaannya habis salat Isya ya. Ya Allah, Masya Allah. Mengharapkan sesuatu itu disebut murid ya. Dari kata arote itu mengharapkan atau menghendaki. Nah, menghendaki cita-cita, menghendaki perubahan. Teman-teman mungkin yang yang belum yang sekarang kuliah, gitu, tanda kutip, mungkin satu hal yang diharapkan ke depannya itu ada perubahan. Kalau sekarang jodoh belum kelihatan, penghasilan belum kelihatan, ya kerja juga baru pas-pasan, itu salah satu caranya adalah dengan menambah ilmu. Dan itu memang dianjurkan oleh agama sampai-sampai Nabi mengatakan orang yang paling beruntung didoakan oleh seluruh makhluk di dunia ini itu adalah 2 kelompok. Satu penuntut ilmu dan yang kedua orang yang mengajarkan ilmu. Tapi sekali lagi tidak semua orang itu berkesempatan melakukan 2 hal tersebut. Dan sampai-sampai hutangnya, gitu, hutang orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Ada orang mengajarkan ilmu itu sampai dia harus berhutang. Kenapa? Dia harusnya bisa bekerja, tapi waktu itu dia gunakan untuk mengajarkan ilmu dan dia tidak digaji. Contohnya banyak kalau teman-teman baca
pesannya Ustadz Fadlan Goromatan itu yang di tokoh Republika itu. Beliau berdakwah di wilayah Papua kan. Itu semuanya itu harus dibiayai secara mandiri ya. Jadi tidak semua orang yang mengajarkan ilmu itu dapat gaji gitu. Bahkan mereka harus rela meluangkan peluang yang harusnya dapat uang gitu loh. Itu diganti dengan mereka mengajarkan ilmu dan dalam tanda kutip mereka tidak jadi dapat peluang tersebut. Harusnya ceramah di kota-kota besar dapat uang, dapat gaji, tapi mereka ngurusin orang-orang yang ada di pinggiran tidak dapat gaji, bahkan mereka harus mengeluarkan uang sendiri. Gitu. Maka dalam konsep agama pun orang seperti ini kelak akan dibebaskan ketika mereka harus hidupnya juga harus kekurangan sampai berhutang, ya itu hutang tersebut akan diganti dan dijamin oleh Allah. Bagaimana caranya Allah menggantinya? Kan ada hadis bahwa kalau ada orang berhutang atau baik itu dosa maupun hutang secara fisik, kelak akan ditagih pada hari kiamat. Kalau dia punya kebaikan, kebaikan itu akan diambil. Kalau tidak kebaikannya habis, keburukan orang lain itu akan ditimpakan kepadanya. Lalu Allah berfirman, diperlihatkan kepada orang-orang yang memiliki menghutangkan atau memberikan hutang tersebut kepada orang-orang seperti ini, seperti guru yang harusnya mengajar karena kekurangan dia hutang, itu sebuah bangunan di surga yang indah dan megah. Sehingga semua orang tertarik untuk masuk ke dalamnya. Tapi syaratnya, ini diceritakan oleh Gus Bah, saya dengar itu, memang ada hadis qudsinya. Syaratnya, dia harus merelakan hutang yang tadinya gitu loh, mau ditagih dari orang yang sudah mengajarkan ilmu atau orang yang sudah belajar ilmu. Ya, harusnya kebaikannya ini diambil atau keburukannya yang dia punya itu dikasihkan ke dia, akhirnya tidak jadi. Ya Allah, aku ikhlaskan hutangnya kepadaku, tapi aku ingin masuk ke dalam surga seperti yang engkau perlihatkan kepadaku. Nah, itu cara Allah membayarnya itu melindungi para kekasihnya dari godaan hutang maupun kesalahan, itu kayak begitu. Jadi kalau di kitab dulu orang yang hutangnya saja itu akan dijamin oleh Allah. Satu gharim, orang yang nekat berhutang di jalan Allah, dia jaminkan dirinya untuk pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan tempat ibadah, sampai orang-orang ngaji yang di tempatnya itu dijamin makanannya. Dia kekurangan, akhirnya berhutang. Hutang yang ketika sampai dia meninggal belum terlunasi, itu akan dijamin oleh Allah. Bahkan dana zakat itu boleh dikasihkan kepada dia. Ya, itu gharim, orang yang berhutang di jalan Allah. Ya. Yang kedua itu orang yang menjaga dirinya dari kemungkinan terjerembab dalam fahisyah atau perzinaan. Dia berhutang, kemudian hutangnya itu dibuat biaya untuk menikah. Ya. Nikah itu gampang sebenarnya, murah gitu. Cuma yang sulit itu satu gengsi, dua adat istiadat. Ya, saya pernah mau nikah aja gitu loh. Datang ke tempat orang tua calon istri saya dulu gitu loh. Maunya nikah saja. Pemikiran saya sebagai seorang laki-laki. Gitu. Tapi kan kalau perempuan beda gitu loh. Dia harus nikah karena nikahnya sekali harus diramaikan, dan ramaikan itu konsepnya berbeda-beda. Kalau laki-laki itu yang penting akad, kemudian kalau misalnya syukuran aulimu walau bisatin, seekor kambing, ekor kambingnya ekornya yang dua. Nah, kemudian misalnya katakan sekarang 6 juta atau 7 juta, tambah beras lain-lainnya 10 juta, udah itu. Nah, selebihnya buat mahar. Nah, nanti sisanya itu kalau ada tabungan buat bekal kehidupan yang akan datang.
nyari kontrakan atau DP rumah kan gitu. Tapi kalau cewek itu pemikirannya beda, harus ditunjukkan ini loh aku gitu loh. Hari pernikahan itu harus tampil cantik, tampil keren gitu loh. Sehingga semua orang tahu gitu. Aku kan masih cantik gitu loh. Dulu pas-pasan, ibaratnya para mantan pun getun gitu loh. Para mantan menyesal gitu. Itu salah satunya. Pemikiran laki-laki dan perempuan ternyata beda ya. Itu salah satunya. Yang ketiga itu orang yang belajar menuntut ilmu pengetahuan sampai-sampai dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, kebutuhan-kebutuhan yang harusnya dipenuhi itu bisa dipenuhi hanya dengan berhutang kepada orang lain. Kalau niatnya lurus, niatnya tulus, benar-benar ingin mencari ilmu pengetahuan, kelak mengamalkan dan mengajarkannya, ya termasuk para guru itu. Nah, mungkin konsepnya bukan mencari pengetahuan, tapi menyampaikan ilmu pengetahuan, karena tidak semua orang yang sudah menuntut ilmu itu diberi kesempatan untuk menyampaikannya. Ya, ada orang pintar ceramah, pintar khotbah, tapi dia tidak pernah disuruh orang. Gitu. Ada orang yang memiliki ijazah guru, lulusan dari tarbiyah atau lulusan dari PAI, tapi dia tidak ngajar. Kenapa? Ya, ngajar itu satu anugerah, dua kesempatan, tiga berkaitan dengan peluang dan minat. Gitu. Wah, ngajar itu gajinya kan kecil. Ada orang yang bilang gitu duluan. Nah, kemudian yang keempat itu Ibnu Sabil, orang yang berada di jalan Allah dan kekurangan bekal. Nah, dia diperbolehkan untuk berhutang. Atau ada yang mengatakan kalau di kitab Tanbihul Ghafilin itu seorang ayah atau orang tua yang ingin menjaga marwah atau harga diri keluarganya, anak-anaknya agar tidak makan haram, nah, dia kemudian berhutang yang dengan hutang itu kemudian tidak bisa ditebus sampai dia meninggal. Nah, kelak hutang itu adalah hutang perjuangan, karena mencari nafkah itu adalah perjuangan. Dan perjuangan itu tebusannya adalah Allah berjanji akan dijadikan sebagai kekasih. Maka seorang ayah yang tega dengan segala akibatnya berani berhutang untuk menjaga keluarganya dari yang haram, itu kelak seandainya anak keturunannya itu ahli warisnya tidak bisa membayar hutang, Allah yang akan mengambil alih. Caranya kayak gitu tadi. Dibikinin bangunan surga yang indah, tapi itu diperlihatkan kepada orang-orang yang pernah memberi hutang. Syaratnya dia harus merelakan hutang tersebut. Jadi orang yang memberi hutang itu juga dalam sebuah hadits qudsi kan dikatakan memberi hutang itu pahalanya 18 kali, gitu, 18 kali dari uang yang dia hutangkan, itu dianggap setiap harinya bersedekah senilai uang tersebut. Kalau 1 juta kali 18 itu berarti 18 juta. Dia mendapatkan pahala seperti itu. Dengan cara uangnya itu halal, kemudian dia niatnya itu benar-benar ingin menolong. Gitu. Padahal dia juga butuh, namanya dalam bahasa agama disebut isar, ya, mendahulukan kepentingan orang lain, ya, meskipun dia juga butuh. Kalau orang sedekah itu kan dia sudah tidak mengharapkan pengembalian, dia mengharapnya pahala dari Allah. Tapi orang yang menghutangi, dia mengharap pahala dari Allah, dia ingin menolong saudaranya, tapi tetap dia berharap suatu saat uangnya itu dapat dikembalikan. Bahkan kalau dia nagih itu posisinya lebih rendah dari seorang pengemis, gitu. Sampai-sampai dimarahi, sampai-sampai begitu. Nah, itu berkaitan dengan murid, ya. Jadi murid itu ada orang yang bisa menuntut ilmu tapi terkendala oleh waktu. Dia pingin banget, tapi waktunya tidak ada. Biaya sebenarnya ada. Ada orang yang terkendala oleh biaya. Rata-rata kita gitu, kayak gitu. Waktu ada, kemauan ada, gitu loh.
tapi biaya gitu loh, bikin pening gitu loh. Tiap mau bayar SPP, bayar PPL, bayar semprot itu harus tepuk jidat dulu gitu loh. Itu kita. Gitu. Ada orang yang punya waktu, punya biaya, tapi tidak ada kemauan gitu loh. Saya itu punya temen gitu loh, dikasih gratisan untuk beasiswa kuliah, dia tetap nggak mau. Kenapa? Kemauannya nggak ada gitu loh. Atau memang resikonya tinggi gitu loh. Kuliah ke luar negeri, biayanya uang sakunya kecil, biaya desainnya yang besar, harus berpisah dengan anggota keluarganya. Dia punya anak dan istri yang harus dinafkahi. Gitu. Itu juga salah satu pertimbangan. Tidak semua orang itu bisa menjadi orang yang menuntut ilmu. Maka kalau selama kita masih ada kemauan, ada waktu, kemudian ada yang menjadi fasilitas, yang memfasilitasi, itu sebaiknya terus menuntut ilmu, walaupun mungkin nanti dengan konteks yang berbeda, ada yang bisa melanjutkan S2, ada yang sifatnya yang mengambil pendidikan formal, atau pendidikan yang lainnya. Ngulang lagi, misalnya yang ngajar TK sambil ambil PJTK. Gitu. Dan itu ke depannya yang penting kita niatnya satu mencari ilmu pengetahuan, yang kedua itu mengajarkan apa yang kita miliki dan melaksanakan anjuran Allah dan Rasulnya. Itu insya Allah nanti ada jalan. Sekarang gajinya kecil-kecil, misalnya S1 aja ngajar TK gajinya berapa Mas? Saya nanya 750.000. 750.000 kalau kuliah PJTK berapa? 3,5 juta atau 4 juta. Itu kuliah terbuka. Kalau kuliah di UIJ 7,5 juta. Gajinya 750, bayar semesterannya 7,5 juta. Berapa Minus, kali minus. lipat itu? 10. Minus, Sat. 10 kali lipat itu. Ya, padahal angka kemiskinan itu diukur berapa, Mas? Ukurannya itu $2. $2 itu bukan per hari. Orang yang memiliki jatah $2 per anggota keluarga. Jadi kalau kayak saya, anak 3, istri 1, saya berarti 5 orang kan. 5 orang itu sekarang dolar 16.000 kali 2 32 gitu loh. Kali 5 gitu loh. Sekitar 160. 160 itu hanya dihitung-hitung sehari cukup untuk makan 2 kali gitu loh. Itu enggak sekolah, enggak ada apa-apa gitu loh. Itu harus dikurangi biaya ngontrak, biaya listrik, biaya makan, biaya sekolah dan lain-lain gitu. Bagaimana tidak menderita gitu loh. Dengan gaji UMR gitu loh. Anak misalnya 3, istri 1, apalagi istrinya 2 gitu. Makanya jangan nyoba-nyoba istri 2 kalau gajinya cuma UMR gitu ya. Oke, itu aja pengantarnya. Sekarang Mas Adi sudah kan? Sudah ada kan? Sudah, Ustaz. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya, itu ya. Kalau cuma gaji UMR itu jangan nikah lagi lah gitu loh. Kecuali nikahnya sama janda yang muda kaya seperti siapa? Luna Maya atau siapalah gitu. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan ke pemakalah dari uraian tadi. Ya, teman-teman. Ada yang mau nanya ini? Para apa namanya? Para kita pulang. para tolibun. Tulap ya, Mak. Tulap, jamaah tulap. Ya ayuhal tulap. Utang biar lunas. Terus bahagia terus gimana di caranya di? Gimana? Gimana? Utang biar lunas. Caranya bagaimana dan terus bahagia gimana di? Utang biar lunas. Gimana tuh? Utang Masya biar Allah, Bang Ilyas. Kok semangat banget sih. Wati. ini bahas apa Bang Ilyas? Kok utang Bang Ilyas? Dibayar, Bang, biar lunas, Bang.
utang biar lunas, ya biar terus bahagia, ya dibayar. Bener ya? Kalau yang buat bayar nggak ada, kan jadi problem. Nah, ini korelasinya kemana, Sat? Sama hakikat peserta didik, Sat? Hah? Korelasinya kemana nih? Sama hakikat murid-murid atau peserta didik? Ya, Eh, ya kalau kayaknya tadi karena nyindir-nyindir ke utang kali nih, utang yang Coba. paling yang pas Coba Salman, coba Salman Akhirnya- gimana Salman? Salman coba gimana? Enggak. Analisisnya gimana nih? Maksudnya tadi kan kaitannya dengan pelajar gitu ya. Ketika maksudnya kendala dengan biaya, maka itu di antara orang-orang yang dijamin gitu kan, ketika utang tapi tujuannya untuk belajar gitu. Nah mungkin Pak Ilyas ngarahnya ke situ. Nah gimana ya utangnya biar lunas ya? Kalau utangnya biar lunas ya diusahain. Dari mana? Kerja uangnya? keras. Mungkin berprestasi cari kali ya. suami yang bisa ngelunasin. Ustadz, Bang Ilyas jawab, Ustadz. Berarti nyari istri yang kaya raya, Ustadz ya? Iya. Iya, baik. Bukan itu Bang Ilyas, pembahasan Adi tadi. Ya, mungkin Menurut Sirai gimana Sirai? Mungkin Bang Ilyas lelah. Jadi nggak konsen. Ini konsen tentang pendidikan. Masya Allah. Serius. Konsen ini. Tadi Coba nanya lagi ceritanya, diulang nanyanya. ya gimana Bang Ilyas? tentang hakikat filsafat pendidikan pada anak ya. Dan pada saat ini peserta didik susah amat gitu maksudnya untuk diajak belajar. Ini beneran. Ini lagi serius bertanya sama adik. Nah, kalau seandainya gimana sih merubah pola mereka gitu untuk bisa mau aja belajar gitu, mau belajar kita mau dengerin guru, kalau guru lagi ngejelasin terus mereka fokus gitu ke kita. Kan selama ini susah banget ya gitu ya, beneran susah banget untuk fokus ke kita, terutama nih yang jadi problemnya kan kadang-kadang kita ngejelasin gitu kan anak-anak pada tidur gitu. Kayak semacam, kalau menurut saya kok lama-lama pendidikan agama ini kayak semacam dongeng gitu. Jadi dia didongengin tidur. Kita bercerita tentang tidur. Kadang-kadang kan bukan intinya kan, kenapa bisa kayak gitu? Saya juga bingung, apakah banyak yang ngegelantunginnya tuh di mata tuh kan sampai tidur gitu. Itu digelantungin gitu. Matanya sampai tidur, sampai nguap. Yang saya tanyakan cara gitu. Nah kan cara kita itu apakah harus pakai ice breaking dulu? Ice breaking terus kan capek juga ya gitu maksudnya. Tiap 15 menit ice breaking gitu. Kadang-kadang apakah harus, maksudnya berapa menit sih sebenarnya hakikat materi yang disampaikan ke peserta didik itu gitu, biar kadang-kadang saya sampai saya gini, udah 15 menit aja, habis itu kasih tugas kan secara kayak gitu kan nggak baik juga gitu. Masa kita dikasih
3 jam atau 2 jam mata pelajaran, tapi kita ngejelasinnya 15 menit gitu. Tuh. Ya, Dan udah ya. Ya, caranya saya paham, saya ya, paham. Apa yang maksud Bang Ilyas, saya paham. ya. Kalau ice breaking dulu kan capek nih kan gitu, ice breaking capek gitu. Udah belajar pagi gitu kan. Belum minum, belum sarapan gitu. Kadang-kadang juga ngeblank dikit. Nah, itu jaga Ya, saja. siap. Terus kadang-kadang juga mikirin itu yang tadi tuh beneran tuh. Kadang-kadang, aduh, ini biayanya dari mana ini kuliah gitu kan, kuliah sambil PKL kan, PPL, pusing juga kan gitu. Itu juga. Curhat nih, kayak curhatan PPL nih. Oke Bang Ilyas, jadi gini Bang Ilyas. Ini udah tanya Bang Ilyas, tanya udah belum? Halo Bang Ilyas, nanya udah belum? Udah. Oke, jadi gini Bang Ilyas. Nah, balik lagi Bang Ilyas. Ini kan Bang Ilyas nanya cara ya, cara bagaimana agar kita bisa menguasai panggung. Itu berarti arek situ, menguasai panggung, penguasaan materi, penguasaan kondisi, situasi di arena pembelajaran. Jadi ya balik lagi, itu tergantung daripada si pengajarnya Bang Ilyas. Sedangkan pengajar itu hakikat pendidik itu udah jelasin tuh di bab sebelumnya tuh, gitu. Jadi yang dibahas sekarang itu masalah tentang si peserta didiknya itu. Nah kalau masalah cara-caranya, ya mungkin kita bisa pakai metode-metode yang terbaru lah, atau kita setelin video, atau kita kasih soal-soal, materi-materi yang bisa membawa suasana mereka gitu. Itu mungkin ketika anaknya bercanda, ngantuk dan lain sebagainya, mungkin ada yang salah nih dari si tenaga pengajarnya itu. Oh, saya sih begitu gitu. Oh teman-teman gimana kira-kira? Ada yang punya pendapat lain? Atau sharing seputar pengalaman-pengalaman mengajarnya gitu kan? Bagaimana sih cara agar bisa mengkondusifkan arena pembelajaran? Ya barangkali teman-teman silakan Ya, di sambil Boleh nambahin sharing. nggak Bang Ya, Ilyas? silakan. Ya, ya Wati silakan Wati. Gimana Jadi Wati? gini Bang Ilyas, kita kan kalau belajar itu kan ada aturannya tuh, misalnya 1 JPL. 1 JPL itu kan 45 menit ya kita. Nah, itu kan terperinci sebenarnya sih di RPPH. Itu pembukaan berapa menit, ice breaking berapa menit gitu. Nah, biasanya kita harus baca audiensnya nih. Kira-kira anak ini lagi konsen atau enggak gitu. Kalau misalnya lagi enggak konsen, kita boleh ice breaking dulu gitu kan. Nah, nanti setelah ice breaking mulai konsen gitu kan. Nah, baru tuh pelajaran. Nah, jadi kalau yang saya tahu ya, jadi peserta didik itu ada namanya alfa, beta, theta. Jadi dia ada pada saat alfa dan pada saat beta. Maksudnya pada saat alfa mungkin dia belum terlalu konsen, itu kita pakai ice breaking. Nah, tapi pada saat dia di kondisi beta atau dia pas konsen itu maksimal banget itu sebenarnya 20 menit. Nah, itu pinter-pinternya kita untuk memberikan materi itu di 20 menit pertama itu atau di 20 menit setelah ice breaking gitu. Nah, karena lebih dari 20 menit pasti konsentrasi anak-anak udah ke theta, nggak bakalan bisa konsentrasi lagi dia. Entah ada aja yang temennya usil lah, yang mungkin di luar ada orang lewat lah, ada apa, itu biasanya seperti itu gitu. Jadi itu sebenarnya tantangan kita sendiri gitu. Jadi kita harus memanfaatkan. Nah, kita juga harus melihat situasinya, kondisi si peserta didiknya kayak gimana gitu. Atau mungkin salah satu cara biasanya sebelum kita masuk, kita pembukaan di awal, kita kayak bikin perjanjian gitu. Oke, kita konsen dulu ya gitu. Pelajaran ini karena penting gini-gini gitu. Jadi itu kita harus menarik gitu. Kalau misalnya dari awal aja kita
udah agak lemas, udah apa gitu. Jadi mana peserta didiknya mau konsentrasi atau peserta didiknya mau menarik, kita juga membawakannya kalau bisa menarik gitu. Jangan pembukaannya 20 menit, jadi ngalor ngidul, nggak jelas gitu. Malah materinya nggak masuk. Itu sih menurut saya sih. Izin sharing sedikit ya, mungkin sebelum menit terakhir. Kaitannya dengan itu kan berarti kita balik lagi ke standar proses. Standar proses yang mana ada 3 bagian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, kalau saya sih, kalau melihat seperti ini, maka di perencanaannya. Karena kan di perencanaan ini, ya minimal kita bisa tahulah strategi apa yang nantinya bisa kita terapkan ketika anak mulai jenuh. Ya, apalagi kan kita sudah masuk di kelas sebelumnya, kita udah bisa mendiagnosa nih si anak, kira-kira si anak nih setiap per berapa menit udah tahu nih harus diberikan pemicu atau pemacu agar anak tidak bosan, dan juga kita sadar diri gitu. Sadar diri apakah yang kita lakukan ini udah interaktif belum? Biasanya kalau anak bosan itu biasanya kendalanya salah satunya belum belum memenuhi student center gitu. Jadi anak mungkin kaitannya menjadi subjek aja gitu. Ya, maaf, menjadi objek, ya, menjadi objek yang dibicarakan sedangkan bukan sebagai subjek gitu atau pelaku. Nah, mungkin itu salah satunya. Jadi dari perencanaan, dan kita bisa melihat kalau waktu itu kan kita belajar ABCD ya, audience, behavior, condition, and degree. Baik daya kemampuan anak, kemudian bagaimana daya tangkap anak, semua banyak pertimbangannya. Kalau itu sih, kalau kita bisa persiapkan dengan baik itu semua, kalau menurut saya ketika kita melakukan pembelajaran di kelas, ya bisa meminimalisir lah dari kejenuhan-kejenuhan si anak itu. Dan tentunya student center itu catatan penting sih. Biar anak nggak bosen, jenuh, apalagi tidur gitu. Makasih. Ya berarti titik terangnya itu di tenaga pengajar sebenarnya. Kalau sepenuhnya ke tenaga pengajar, saya juga tidak kurang tepat ya. Tapi memang banyak faktor, terutama mendominasi di tenaga pengajar. Sisanya motivasi di anak, atau mungkin ada faktor lain si anak gitu, atau malamnya dia begadang bantu orang tuanya, kan kita nggak tahu, itu personanya mereka. Itu sih. Ya berarti ya kita sebagai tenaga pengajar ya kita harus maksimalkan lah ini ya. Maksimalkan dengan pelajaran-pelajaran materi-materi yang telah kita dapat teman-teman. Dari model apa namanya metode kurikulum, metode pengajaran, terus yang apa namanya PPL dan sebagainya, kita jadikan hal tersebut menjadi bahan-bahan agar kita bisa menguasai panggung arena pembelajaran nanti, insya Allah. Oke, teman-teman, gimana? Bang Ilas sudah jelas, Bang Ilas ya? Tadi jawaban-jawaban dari Ibu Siti Dahria, dari Pak Salman. Iya, karena saya juga maksudnya masih dilema dengan kadang-kadang sampai siswanya tuh kita masuk, waduh pada mabar gitu, maksudnya main bareng, ada yang pakai ada yang main bareng game, ada yang nonton TikTok, ada yang itu. Kadang-kadang saya juga bingung gitu, ini polanya kok jadi kayak gini ya gitu kan, kita masuk sampai ada yang bilang, Pak ngapain sih masuk Pak gitu, udah Bapak di luar aja gitu jaga piket. Bosen nih Pak, itu Bapak terus masuk. Gitu. Jujur banget anak itu ya Bang. Iya, salam. Udah pernah nanya alasannya kenapa gak Bang Ilyas? Ujian Maksudnya kesabaran. setelah ngajar, tanya gitu kan, ada evaluasi itu kan, evaluasi akhir itu bukan hanya dalam bentuk kita soal yang belajar gitu, tapi evaluasi bagaimana cara kita ngajar gitu. Nah, kalau menurut kalian tadi pembelajaran yang saya sampaikan gimana gitu, atau materi yang saya sampaikan gimana? Nah, itu mungkin bisa jadi bahan gitu ketika nanti perbaikan ke depan kalau menurut saya gitu. Kan anak pasti jawab kayak gitu punya alasan kan. Itu sih sharing aja. Kalau kayak kita seperti itu, mereka nggak jawab. Tapi kalau kita udah nadanya tinggi, nah baru tuh mereka pada diem semua. Gitu. Dia merenung. Diem gitu kan, kata tuh. Baru pada diem, terus habis dia
kayak seperti diomelin, habis itu baru tuh jawab tuh, kita ajak ngobrol. Kadang-kadang kenapa harus tinggi dulu gitu nadanya gitu, tinggi gitu. Habis itu baru mereka pada sadar gitu, pada masuk fokusnya gitu. Itu yang saya alami. Saya kadang-kadang suka narik urat di kelas, baru mereka pada pada paham tek gitu. Kalau menurut saya kan ngapain sih saya harus narik urat dulu gitu pagi-pagi gitu kan, pagi-pagi masuk, terus seperti itu polanya. Kadang-kadang, aduh ini anak sekarang gimana sih gitu. Itu saja mungkin. Bang Ilyas, ini bukan anak kelas 12 bukan? Bang Ilyas anak kelas 12 ngajarnya. Sama anak kelas 10, 11, 12 sama juga polanya seperti itu. Kompaknya Bang. Nggak cocok itu. Terutama sama pamongnya kali, Mas. Pamongnya baik kok, Ustadz. Berarti Jadi kena efek gitu ibaratnya gitu loh. Jadi karena nggak srek gitu udah kena efek, kena muridnya gitu loh. enggak, Ya, Ustadz, sabar aja, pamongnya Mas. the best kok. Berarti ice breakingnya Bang Ilyas. Ini harus diganti. Kopi ya, kopi breaking harusnya bukan es ya. Atau Ada enggak susu roti. breaking. Pakai susu breaking ya, Wat ya. Ice breaking 15 menit sekali, 1 JP lah habis lah ice breaking. Iya. Kalau saya, Bang Ilyas ya, sharing dikit nih. Kalau saya, itu yang saya pernah belajar tuh, itu umur-umur segitu kayaknya. Kayak umur-umur yang SMA ya. Biasanya itu dimana anak itu butuh sahabat tuh. Jadi ya kita ngerangkul mereka ya, seperti halnya kita ini sahabat mereka gitu. Agar mereka pun dekat dengan kita nih, merasa wah enak nih, kita bisa buat sharing ke Pak ini nih, bisa buat nanya ini nih, bla gitu. Jadi ketika kita datang pun kita arahkan, dia langsung enak gitu. Kalau saya pribadi seperti itu. Ya alhamdulillah yang saya terapin seperti itu di tempat saya PPL, ya alhamdulillah sih dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 ketemu saya alhamdulillah kita bisa berbaur gitu kan, saling sapa, saling tegur gitu. Kadang di jalan kalau ketemu sapa juga gitu. Dan ketika saya ke kelas pun saya rasakan juga alhamdulillah seperti itu, karena ya mungkin mereka kayak saya ajak seperti sahabat saya aja gitu loh. Saya ajak kayak ya sepadan lah gitu, tapi tetap ada batasan seperti itu. Ya kalau menurut Adi bisa gitu. Saya udah pernah nyoba, tapi dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sehari-hari gitu kan, gitu. Bahasa-bahasa yang bukan anak sekolahan. Makanya kadang-kadang kenapa mereka lebih menangkap bahasa yang bukan sekolahan gitu, kayak lu gua tuh mereka nyambung tuh. Kadang Cuman kalau saya kalau kayak gitu kita mas, pakai bahasa itu didengar sama iya. kalau saya Saya udah tetap mencoba kayak gitu. menjaga marwah kita seorang guru. Bahasa gitu, tapi harus pakai bahasa mereka gitu. Iya, enggak tetap kita sebagai seorang guru tetap harus menjaga karisma kita, marwah kita. Jangan sampai ya kita menjatuhkan diri kita gitu loh. Walaupun ya kita di sesama sepadan ngomong ya begitu. Cuman ketika berhadapan dengan anak murid ya, kalau saya pribadi sih diusahakan tetap tampil elegan asli. Ya Kokoh gimana? Kokoh pendapatnya Kokoh kayaknya senyum-senyum aja Kokoh. Coba barangkali punya pendapat sendiri gitu. Ayo Kokoh silakan Kokoh. Tadi Salman mau kasih sharing. Oh sudah tadi sudah. udah. Mungkin khawatir Ustaz Suprato ada jadwal kuliah lagi gitu. Udah jam 8. Udah jam 8 lewat 10. Udah ya start ya curhat ini. Ya sabar Mas Ilyas, intinya gitu Mas. Itu Intinya sabar biasanya Bang.
Yang kedua itu cari satu cewek yang paling cantik di situ, gitu loh. Dekatin, ya bisa jadi jembatan nanti pendamai kelas itu. Kenapa harus yang paling cantik, Ustadz? Ya, karena Mas Ilyas kan ganteng, gitu loh. Kalau yang paling jelek nanti bikin pusing lagi tambahan buat. Enggak ada yang cantik gitu ya, yang dianggap aja lah gitu. Oke teman-teman ya, makasih banyak ya. Ini sudah ditunggu kelas sebelah. Ya, Ustadz. Baik Ustadz. Ya sekarang pokoknya siap-siapin itu. Ya kalau PPL nanti sebentar lagi juga sudah kabur kan. Laporannya yang penting. Kemudian yang kedua, ide tentang judul sudah mulai didiskusikan sama teman. Kalau punya suami ya sama suami. Mas nanti kamu yang garap loh, gitu loh. Aku punya ide, kamu yang garap, bilang gitu. Misalnya kayak gitu. Pokoknya lulus atau enggaknya aku itu tergantung kamu Mas. Gitu. Ini tanggung jawab suami. Istri itu pokoknya samina wa ata'na, tapi yang garap pokoknya suami gitu. Itu salah satunya kayak gitu, diskusi sama suami yang punya. Yang enggak punya ya sama teman gitu ya. Oke, makasih teman-teman, makasih Mas Adi dan teman-teman yang lainnya. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Makasih Ustaz. Jazakumullah. Sama-sama.